Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14 Studi Islam akan menjelaskan tentang tiklar Al-Quran. Kelompok kami terdiri dari tiga anggota. Yang pertama ada Erlin, yang kedua ada Muhammad Bagas Hibatul Haqi, dan yang ketiga ada Andika Priambodo. Saya sebagai Andika Priambodo dengan NIM 11210810000051 akan menjelaskan tentang pengertian tiklar Al-Quran. Nah, apa sih? Pertama, dari kata al-tikrar. Al-tikrar itu merupakan bentuk inisiatif masdar dari kata kororo, yang berarti mengulang. Jadi, menurut istilah para ahli, menurut Ibnu Atsir mendefinisikan al-tikrar adalah sebuah lafaz yang menunjukkan kepada suatu makna dengan berulang-ulang. Dan definisi lain dari Ibnu Nakih, ia mengartikan al-tikrar dengan lafaz yang keluar dari seseorang pembicara lalu mengulangi dengan lafaz yang sama, baik lafaz diulangi tersebut semantik dan lafaz yang ia keluarkan atau tidak, atau ungkapan tersebut hanya dengan maknanya bukan dengan lafaz yang sama. Nah, dari dua ahli tersebut bisa disimpulkan bahwa artikel Al-Quran adalah pengurangan redaksi kalimat atau ayat dalam Al-Quran dua kali atau lebih, baik itu terjadi pada lafaz ataupun makna dengan tujuan dan alasan tertentu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Erlin dengan NIM 1121081081 Di sini saya ingin menjelaskan tentang contoh dan jenis al-tikrar. Al-tikrar adalah pengulangan yang dibagi menjadi dua macam. Yang pertama, tikrar al-lafaziyah, yaitu pengulangan redaksi ayat di dalam Al-Quran, baik berupa huruf-hurufnya, kata ataupun kalimat dan ayatnya. Yang dibagi lagi menjadi tiga macam, yaitu yang pertama pengulangan huruf ta marbutoh pada akhir Quran surat An-Najiyat ayat 6-14. Yang kedua ada contoh pengulangan kata pada Quran surat Al-Fajr ayat 21-22, dan yang ketiga ada pengulangan ayat pada Quran surat Ar-Rahman ayat 13 yang berulang 30 kali lebih pada surat tersebut. Dan yang kedua al-tikrar al-manawiyah, yaitu pengulangan redaksi ayat di dalam Al-Quran yang pengulangannya lebih dititik beratkan kepada makna atau maksud dan tujuan pengulangan tersebut. Sebagai contoh, Quran Al-Baqarah ayat 238, al-sholat al-wusta disebut dalam ayat di atas adalah pengulangan yang makna dari kata al-sholawat sebelumnya, karena masih merupakan bagian dari adapun penyebutannya sebagai penekanan atas perintah memeliharanya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejauh yang saya tahu, ada dua pendapat mufassir yang mengenai atau yang bersinggungan dengan kajian tikrar Al-Quran ini. Yang berpendapat yang pertama yaitu pengulangan Al-Quran yang memang lafaznya terulang, namun makna dan kandungannya yang terkandung dalam Al-Quran tidak terulang, namun saling berkaitan dengan ayat sebelum ataupun sesudah ayat tikrar tersebut. Salah satunya adalah Quran surat Ar-Rahman yang mana memiliki makna berbeda-beda, namun lafaz ayatnya masih sama, yaitu fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, namun memiliki kaitan-kaitan yang berbeda di tiap ayat-ayatnya. Kemudian ada contoh lain yang dicontohkan dalam Quran surat Al-Baqarah 238 yang salah satu kalimat ayatnya berbunyi as-sholat dan al-wusta, yang mana menjelaskan bahwa pengulangan dari as-sholawat ataupun dari kata sebelumnya karena masih merupakan bagian dari ayat tersebut. Nah, yang kedua adalah
bagi manusia sendiri. Dari sini kajian tikrar sangat berguna bagi manusia untuk mengulang yang pada dasarnya bahwasanya manusia adalah tempatnya lupa dan tempatnya salah dan lupa. Nah, maka dari itu kajian tikrar Al-Quran ini mengingatkan kembali manusia dengan analogi seperti seorang guru mengingatkan anak muridnya untuk tidak melakukan kesalahan ataupun memberitahu bagaimana yang salah dan mana yang benar. Sekian dari kelompok kami. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.